Apakah masa lalu akan terulang kembali? Apa kita punya kekhawatiran dan pikiran yang sama? Dan apakah Perang Dunia Ketiga bakalan terjadi? Nonton aja sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Di MPR. Nah, akhirnya setelah sekian lama Iya. kita kembali bertemu lagi dan Alhamdulillah. podcast lagi. Kenapa kita baru Dalam keadaan podcast? sehat walafiat. Karena Nah, jadi Karena kita sudah lama tidak podcast, pasti kalian merindukan kita. Iya. di podcast kali ini kita akan bahas perang yang baru saja terjadi nih guys. Itu perang antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel. Ya, bener banget. Jadi akhir-akhir ini lagi trending kan ya, dan pasti Iya. muncul di FB kalian. Iya. Apa nih Iran sama Amerika? Nah, tapi kan Begitu. mereka perang. Gak mungkin dong perang terus gak ada konflik. Iya, pasti banyak yang tidak tahu kenapa itu. banget. Nah, jadi Saya emang tidak tahu. kenapa perang ini terjadi gitu? Jadi itu konflik ini terjadi awal mulanya pada tahun 1953. Di situ Amerika Serikat dan Inggris mendukung kudeta terhadap Perdana Menteri yaitu Muhammad Mossadegh. Maaf kalau salah penyebutan. Iya, Ya. guys. Setelah menasionalisasi industri minyak Iran. Lalu pada serakku Guys, karena kita sedang berpuasa jadi kita Ya. Semangat Nah, berpuasa. terus pada tahun 1979 terjadi Iranian Revolution yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini. Maaf ya kalau salah sebut namanya. Revolusi ini menggulingkan pemerintah Shah yang didukung Amerika sehingga hubungan Iran dan Amerika menjadi sangat buruk. Setelah itu terjadi berbagai ketegangan seperti krisis sandera di kedutaan Amerika Serikat. Jadi awalnya itu Amerika sama Iran itu bestie ya, tapi langsung jadi musuh Iya. karena ada konflik gitu. Kayaknya sih gitu ya. Oke. Nah, apa-apa saja sih yang terjadi selama perang? Nah, jadi baru-barusan ini pada bulan Maret itu ada perang antara Iran, Amerika, dan Israel. Nah, jadi sebenarnya sebelum itu Iran ini diancam atau tidak disuruh sama Amerika untuk menghentikan program uraniumnya. Tapi Iran ini gak mau, dan dia tuh bersikeras kalau ini sebenarnya tuh hak nasional mereka dan mereka gak bakal nunduk ke Amerika. Nah, karena itu Amerika sama Israel kesel gitu kan dan takut. Jadi akhirnya bukan cuma dari uranium itu, tapi bisa dibilang salah satu dari situ sih. Ya, banyak faktor lain juga. Justru mereka perang. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Amerika kalau perang itu sebenarnya wajar banget. Karena itu sebenarnya pedangnya Amerika. Karena ya dalam 1 tahun aja Amerika udah perang berapa negara gitu kan. Kejam banget kan. Nah, terus sebenarnya juga bisa jadi ini masih rumor kalau sebenarnya perang ini tuh pengalihan isu dari Epstein Files. Nah, jadi Bisa aja sih. bener banget. Ini konspirasi, termasuk konspirasi Iya, artinya. jadi ini nggak sepenuhnya betul. Jadi perang ini namanya sering kali disebut, bahkan ribuan kali disebut di Epstein Files. Dan mungkin nggak sih, kebanyakan kalau ada kasus begini tuh pasti ada pengalihan isu kan. Pengalihan isu. Jadi Banyak aja konspirasi kayak gitu. bisa jadi sebagai bahaya. pengalihan isu. Guys. Trump jangan suka perang-perangin orang lah. Iya bener banget, masa pengalihan isunya perang. Please Nggak lucu. hidup damai. Dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Benar.
Terus kalau misalkan kita bicara soal Israel, kenapa mereka mengganggu Iran? Jadi Iran itu bisa dibilang ancaman besar buat Israel. Karena sebenarnya Iran itu supporter buat Palestina dan dia juga Yes. yang mendanai atau membantu beberapa kelompok yang melawan imperialisme Barat di kawasannya. Itu. Wow. Keren sih Iran. Ya, benar banget. Jadi Hidup Iran. Israel tuh nggak mau nyerah gitu. Dia mau Iran ini dinetralisirkan dengan cara minta bantuan Trump atau Amerika. Dia mohon-mohon kayak dia ngemis gitu. Tolong dong bantuin gimana caranya biar usik nih, biar hancurin nih Iran gitu. Kasihan. Itu. Nah akhirnya Hanya Tuhan yang dibantu sama mengetahuinya. Amerika. Oh my god. Main bapak dia guys. Iya main banget. Astagfirullah. Jadi gitu. Seperti itu. Tapi menurut kalian gimana nih soal Saya sejujurnya dari tadi diam-diam karena kayak, bagaimana nih nasibnya Gen Z di masa depan? ya benar banget kan? Belum pergi kuliah Iya kasihan. benar banget. Saya memikirkan dampaknya guys. Kira-kira apa ya dampaknya? Dampaknya itu toh salah satunya kan di situ Iran dan Amerika Arab ini UAE lah kalau salah mohon maaf ya kan ada Selat Hormuz di situ setiap hari iya. dilewati 20 jutaan kapal minyak minyak BBM. dunia Dan hampir 20% dunia di laut situ jadi terus ditutup jadi minyak mahal lah. Iya, terus. Naik ekonomi jadi apa yang lagi nggak baik-baik aja lah ya, inflasi jadi pada naik. Dan ini berpengaruh sama Indonesia kan ya? Yes, berpengaruh banget karena kita sering sekali pakai motor, pakai mobil. Iya. Tapi ada juga nih yang bilang kalau misalkan di Jepang itu stoknya sisa 251 ya, cuma 250. 45-an lah sekitar gitu lah. Nah, tapi ada juga Pak Bahlil bilang kalau misalkan itu stoknya itu 20 hari. Menurut kalian gimana gitu? Menurut dari apa ya berita yang kemarin saya sempat tonton, katanya memang dari dulu sih, Iya, begitu memang 20 hari di Storage-nya. storage-nya. Terus katanya ya aman-aman aja sih karena kita bensinnya bukan juga dari situ. Cuman beberapa minyak mentah itu yang diambil dari Timur Tengah 20%-nya, tapi sudah ada alternatif lainnya. Katanya sih bensin dari Singapura sama Malaysia ya, terus ada beberapa dalam negeri. yang penting kita nggak kehabisan BBM. Iya, jadi tidak perlu katanya panik buying. Tapi katanya juga nih Prabowo itu mendesak Pak Bahlil supaya storage-nya itu diluaskan jadi 90 hari. Dan lagi direncanain nih sama Pak Bahlil. Jadi ya tenang aja. Lumayan banyak sih katanya. Bener banget. Berapa ya kalau nggak salah 400 juta satu kali tangki. Kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi lumayan banyak. Nah, kan betul. tadi kan Selat Hormuz itu tuh padahal Hormuz. kapal Hormuz. Hormuz. Ya, gitu maaf kalau salah penyebutan. Nah, itu kan kalian tahu nggak sih beritanya yang kapalnya kena rudal. Oh iya. Ya, dia itu kapal Abu Dhabi. Boleh sebut nama kapal? Boleh dong. Boleh lah. Kapal Biar lebih ya. Mustafa ya, kalau nggak salah itu. Oh, ada kapal Mustafa. Saya tahu yang tentang Mustafa. Terus itu kena rudalnya siapa ya itu dia kena? Rudalnya Iran. Kayaknya sih Amerika. Yang penting kena rudal lah. Ya kena rudal lah Karena karena dia imbas perang. itu dia kapal Abu Dhabi. Dia memaksakan kayaknya masuk selat itu deh. Terus kena. Terus sampai sekarang kaptennya belum ditemukan ya kayaknya. Ya, semoga cepatlah ditemukan. Iya. Kita hanya bisa berdoa pada Iya, Tuhan. pokoknya kita doakan kepada Yang Tuhan. terbaik. Oke. Iya, Bang. Nah, tapi selain kita lagi bahas tentang kilang minyak di Iran kan, tentang Selat Hormuz kan itu apa namanya? Jalurnya. Jalur. Nah, coba aku mau bahas lagi nih tentang Arab. Nah, jadi Arab kan itu sebenarnya dia
sekutu sama Amerika sama Israel. Iya, Sayang sangat banget. sayangkan banget ya. Sebenarnya saya juga nggak nyangka gitu kenapa bisa. Nah, jadi baru-barusan ini ada ada berita kalau Iran ini dibom kilang Sama minyaknya. iya, Kalau sama- kayaknya yang pas pertama kali masuk, Bener banget. yang pertama kali masuk. Hei, kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Terus? Nah, terus sebenarnya yang difitnah itu Iran, tapi Iya. Iran udah bantah kalau bukan dia, melainkan Stop lah ketawa. Amerika sama Israel. Tapi menurut kalian gimana? Karena menurut Arab nggak mungkin Israel sama Amerika ini mau ngebom sahabatnya sendiri. Oh, itu. Ya. Saudara diam-diam karena ngelik kayak apa yang bahas. Oh, itu. Oke. Tapi kan ya Trump. Yes. Tapi ini rupiah juga melemah, kasihan karena orang investor pada berlari ke uang dolar dan emas. Jadi jadi rupiah dipres, jadi dia sedang melemah sekarang. Kasihan banget. Kasian banget. Kita Terus- hanya dapat berdoa. Apalagi nih dampaknya. Apalagi ya dampaknya. Menurutku tuh kecuali kalau kita bahas perang, kecuali pertahanan militernya, jumlah tentaranya, kita juga harus berfokus sama teknologi pada negara-negaranya. Asik. Karena kalau menurutku kecuali kayak perang-perang jumlah tentara apa itu, yang salah satu berdampak juga itu teknologinya nggak sih? Iya. Kalau bisa dilihat dari Iran sama Amerika tuh sama-sama maju nggak sih teknologi? Yes. Iran itu berani sekali. Iya. Bayangin satu negara lawan dua negara. Iya. Nah, pernah ada tuh saya baca-baca tadi berita ada itu toh drone-nya Amerika. Apa itu dia namanya drone-nya? Drone Kamikaze bukan? Kuis 170 Sentinel. Maaf kalau salah. Nanti bisa di search ulang. Nah, itu drone-nya tiba-tiba dia mendarat dalam keadaan utuh di pangkalan Iran. Wow. Baru Iran nggak langsung kena tembak, tapi anu dulu GPS-nya, apalagi itu? Ngelacak lah. Iya. Nah, terus error ki. GPS-nya jadi seolah-olah itu drone-nya mendarat di pangkalan Amerika, padahal mendarat di pangkalan Ditipu ki. Terus? terus Wi, Tentang ditipu guys. Ya. Iran itu lukis helikopter dan Pesawat tempur kali. pesawat. helikopter ya segitu itulah. Maaf kalau salah. Terus dibom sama Amerika dan ternyata itu cuma lukisan. Iya, Iya, jadi kayak bayangan. Iya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat juga kalau perang teknologi cukup berperan penting juga di sini. Iya. Cerdik. Terus katanya itu yang sempat meledak sendiri karena apa tuh? Punyanya Apa Iran. gitu? Kenapa tuh meledak sendiri? Meledak sendiri. Oh iya, jadi kalau nggak salah itu Amerika punya salah satu nuklir, tapi nuklirnya bukan dalam bentuk ledakan, tapi dalam bentuk kode Itu atau dia. virus komputer, namanya Stuxnet. Nah, maaf kalau salah. Nah, jadi Stuxnet itu jadi Amerika dan sekutunya itu berhasil menyeludupkan Stuxnet ini di pabrik nuklir Iran. Nah, sehingga ya gitu para mesin-mesinnya itu nuklir yang di pabriknya Iran hancur ki karena diperintah oleh ini virus Stuxnet ini. Amerika. Kayak Eden Ali. Iya. Jadi kalau kita bayangkan kecuali kayak Kayak tentara-tentara ternyata teknologi seram ki juga. Baru Iya. itu pertama kali ki di sejarah bahwa software bisa menghancurkan benda fisik tanpa ada satupun tembakan. Itu sih. Gila. Tanda petik. Tik, tik. Jadi menurutku itu. Kita lanjut di kegiatan selanjutnya. Pandangan kita masing-masing. Apa nih menurut kalian kalau perang? Apa kalian mau bikin kalau perang? Enggak ada sih. Siapa tahu kan Indonesia terkena imbasnya yang lebih parah daripada ini. Berdoa. Katanya nanti kalau misalnya
Itu kita naik sepeda apa? BBM. Untuk menghemat BBM. Jadi lebih banyak. Nah, Tapi lebih sehat sih. Naik sepeda. Tapi gini Naik sepeda nih, jalan kaki. kata Prabowo, Cakep. kalau misalkan perang ini terjadi, Perang dunia ketiga. ya kan BBM langka. Yes. Ini menurut beliau, bukan, menurut beberapa Sumber sumber, media. bukan sumber media, ya sama juga pernah di-mention sama beliau. Nah, katanya BBM ini itu kan otomatis surat poros kan ditutup, jadi Iya, nggak bisa lewat sana. Jadi kan Pak Prabowo tanam sawit. Iya. Nah, di Nyawit sini- nih orang. Oke, banyak gitu. Nah, Ih, tapi jadi- katanya, sabar. Tapi katanya Selat Hormuz itu Hormuz. Hormuz. Astagfirullah. Iya, maaf banget kalau salah Gak apa-apa. pengingat. Selat Hormuz Maafkan kita. itu dibuka untuk Indonesia sama ada beberapa negara lainnya. Masa sih? Iya. Nanti Iya sih. kena bom. Setelah dari podcast ini kalian harus mencari informasinya. Iya, maaf Tapi kan di kalau FYP kita salah. juga ada lewat sih. dibuka. Pernyataan beliau kalau misalkan perang yang terjadi, jadi setelah pas dari sawit itu bisa digunain jadi BBM dengan cara diubah jadi B50. Nah, jadi ya bisa jadi BBM gitu, udah kayak Jadi BBM. jadi minyak nabati diubah jadi BBM gitu. Nah, tapi sebenarnya sawit itu enggak kenapa sih kalau bahasa begini? Ya kamu yang ketawa. Kalau Ya udahlah jangan bahas sawit. Kita bahas aja WNI. Tunggu dulu. Warga negara. Tapi kalau misal sebenarnya sawit itu berdampak negatif karena dapat merusak lingkungan. Iya, Ya bisa Allah. banjir. Bisa banjir. Nyawit. Asalkan bagaimana cara kita untuk menanamnya gitu kan. Sebenarnya tinggal kita kelola dengan baik aja gitu. Nggak usah terlalu berlebihan menanamnya. Nyawitnya. Kalau menurut pandangan kita. Iya. Karena Astagfirullah. coba lihat di Papua itu terlalu banyak nih sawitnya. Iya. Nah, jadi kita we have to yes. Jadi kita harus mengambil pengalaman dari yang lalu-lalu. Iya. Iya. Nah, beralih dari sawit kita beralih ke WNI yang ada di Iran. Iran. Tadi malam saya sempat nonton berita mereka sedang dievakuasi. Ada rencana evakuasinya Iran. WNI yang terjebak di sana. Kasihan. Oh iya, sama orang Indonesia yang umroh. Iya, iya. kasihannya. Belum bisa, bukan orang Indonesia aja enggak sih? Iya. Semua hampir semua mungkin. Ya. Semua yang ada di situ yang mau pulang ke negaranya itu nggak bisa guys. Nggak bisa dulu kasihan karena Jadi- dan beberapa juga haji lagi ditolak ya untuk Iya. berangkat kasihan. Katanya ini belum pasti, nggak tahu juga. Tiket pesawat itu udah 45 jutaan ya Deh. untuk pulang. Ya katanya. Karena lumayan beresiko juga kan. Iya, bahaya. Udah. Kau lihat enggak itu Iya, oh yang anti rudal yang kalau di atas langitnya Iran lah. Allah. Oh iya. Oh Yang kayak apa ya kayak petasan. Oh iya. Kayak apa di yang begini dia ikutin. Iya. nggak lihat Langsung semua keluar. Baru kayak supernova gitu tuh. Supernova. Yang kayak apa kan namanya tidak ditertibkan yang kayak wus gitu. Aurora Nah borealis. itu aurora. Jauhnya supernova. Terus kayak seru dilihat astagfirullahaladzim seru. Tidak kayak apa deh? itu ya begitulah. Ya sudahlah. Nah selanjutnya maka bahas tentang Gen Z. Karena kalian tahu kan Gen bagaimana Z, Gen Z kita Gen Z. ini menanggapi hal-hal yang kadang serius tuh kayak diseriusin dikit tapi sekalian kalau Gen Z tuh menurut kok sekalinya serius sekali, kalau sekaliannya bercanda ya ada seriusnya dikit, ngerti gak sih? Itu ada saya bahas tuh, ada saya dengar, ada saya baca di kan saya FYP Masya Allah. Nih aku lupa ya apa tadi Maka bilang. Ingat-ingat Mi lagi dulu. Yang penting tentang Gen Z lah, bagaimana dia tanggapi tentang peran ini. Nah,
mereka tuh semua Hentikan kayak perang ini sebelum saya marah. iya, nah kayak gitu. Baru ada juga dia bilang get ready with me, outfit pergi perang. Nah, gitu. Iya lagi. Ya, ayo. Sebenarnya kalau misalkan ada yang komen atau bikin konten kayak gitu, kalian rasanya kayak menurut kalian gimana? Jujur campur aduk kayak ketawa tapi takut juga. Kalau betul-betulan harus get ready with me buat perang Iya, gimana? Iya. Iya. Nah, karena ucapan adalah doa. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Gimana kalau kita betul-betul dan Jangan. tapi saya tuh lihat kayak itu video semua sampai ketemu satu komen katanya begini mau kau semua sampainya itu internetmu dimatikan karena kan katanya kalau perang kan nggak ada internet ya iya. nggak bisa get ready with me dong. Saya mau velocity kalau perang. Iya nggak bisa. No. Oke, jadi Gitu aja nggak sih? Mm-mm. Jadi apapun yang kita lakukan Ya. kita harus berdoa pada korban-korban yang telah menjadi korban sama seseorang yang telah terjebak dan semacamnya. Nggak bisa pulang. Pokoknya kalau bisa diomongkan baik-baik, kan baik-baik itu jangan sumpah. please jangan berkomentar yang terlalu berlebihan. Iya, jangan Hiduplah menyebar damai. hoax yang makin Hiduplah yang bikin damai. membara ini perang deh. Ya masa Palestina difitnah ikut Board of Peace. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Nah, Itu loh yang apa? Board of Peace itu kayak apa ya? Dia tuh dibikin sama Trump. Terus itu sebenarnya artinya itu Dewan Perdamaian. Iya. Terus Israel join. Iya lagi. Ya begitulah. Kalian tahu nggak sih itu yang put? Ya udahlah ya. Ya. Kayaknya sampai sini aja karena kayaknya kosong semua ini. Ya. Ya, udah. tetap Terima semangat kasih. berpuasa. Ya semangat puasanya. Tetap menunggu Jangan episode mokel. kami. Jangan Iya, mokel. jangan. Dan Jangan hidup bolong-bolong damai. puasanya. Dan Bolong-bolong puasa, bolong-bolong sholat. Mm-mm. Karena doa kita kalau di bulan Ramadan semakin dijabah insya Allah. Kalau kita tekun, Iya, marilah kita perbanyak manfaatkan baca bulan Al-Quran. Ramadan ini dengan baik teman-teman. Jangan lupa hunting nanti malam Lailatul Ya, Qadar. iya. Oh my god. Astagfirullah. Aisyah pikirnya malam Lailatul Qadar, tapi saya pikirku THR. Kita Aduh harus THR ya mengubah Allah, hal itu. ya Allah THR 3 miliar amin. Jadi itulah dari kami. Ya itulah Tetap berdoa. untuk podcast hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Stay safety guys.